Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Bu Ainun. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, minta izin waktunya sebentar ya Bu ya. Ini Nggih. nanti kan saya yang akan bertugas melakukan observasi atau supervisi di kelasnya jenengan. Nah, sebelum saya melaksanakan supervisi nanti saat proses pembelajaran jenengan, saya mau melaksanakan percakapan praobservasi terlebih dahulu kali ini. Ada waktu ya Bu ya? Boleh. Baik. Sebelumnya Bu, saya perlu menyampaikan bahwa, tujuan dari supervisi nanti yang akan saya lakukan itu untuk membantu guru-guru dalam mengidentifikasi, secara kritis tentang aktivitas-aktivitas atau kegiatan selama proses pembelajaran yang dilakukan. Mungkin saat proses pembelajaran itu, guru-guru menemukan permasalahan, "Oh seperti ini ya anak-anak itu, kendalanya saat belajar seperti ini. Jadi saya harus seperti apa?" Nah, jadi melalui supervisi tadi, setiap guru bisa menemukan, bisa mengidentifikasi permasalahan atau menemukan permasalahan dan bisa mengevaluasi harusnya seperti apa ke depannya, begitu ya, Bu, ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk supervisinya. Siap. Terus sebelum melaksanakan supervisi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, di sini bertujuan untuk saya ingin mengetahui kesiapan Ibu. Ya, persiapan-persiapan Ibu sebelum melaksanakan proses pembelajaran nanti. Nah, persiapan tersebut terkait, RPP seperti itu Ibu ya, rencana proses pembelajaran jenengan, strategi apa yang jenengan pakai, dan lain sebagainya. Baik Ibu, kira-kira ini kan Ibu mau saya supervisi. Nanti saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, materi apa yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak? Ya, untuk materinya nanti rencananya, kita akan belajar materi berita, jadi berita Baik. inovasi. Baik, tentang topik materinya itu tentang berita ya, Bu, Tentang ya? berita Berita inovasi, berita ya. inovasi, oke. Baik, Ibu, eee, menurut Ibu, apa yang harus atau yang akan dicapai oleh peserta didik dalam materi atau topik materi berita inovasi tadi? Ya, jadi dalam materi berita inovasi ini nanti tujuannya adalah peserta didik ini mampu menganalisis, pesan-pesan yang ada dalam berita. Jadi nanti dikhususkan pada penyajian berita dalam bentuk vlog. Karena Mmm, sebelumnya kita sudah, siswa sudah belajar penyajian berita dalam bentuk teks. mhm, Nah, sekarang kita memberikan gambaran lain gitu ya, maksudnya iya, memberikan penyajian berita yang lain, salah satunya yang dalam bentuk vlog begitu. Jadi siswa mengetahui atau dapat menganalisis, pesan-pesan dalam berita tersebut, isi beritanya, dan juga pesan tersirat dan tersuratnya, begitu. baik. Berarti, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi adalah, siswa mampu menganalisis pesan yang ada di berita tadi ya, Berita, Bu, ya, betul, melalui vlog tadi? melalui Ya, vlog. baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bu, kira-kira Ibu mau memakai strategi pembelajaran seperti apa? Ya, jadi strategi pembelajaran nanti rencananya, kita akan melaksanakan pembelajaran kooperatif learning begitu. Oke, Jadi peserta didik akan diberikan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi baik. peserta didik akan berdiskusi, sebelumnya mereka akan melihat penyajian berita dalam bentuk vlog tadi, vlog berita tadi, kemudian mereka mendiskusikan isi beritanya, begitu. Mendiskusikan isi berita, setelah itu, setelah didiskusikan, maka mereka mungkin nanti akan ada perwakilan untuk presentasi, sehingga Mmm, bisa menyamakan persepsi gitu tentang isi dan pesan-pesan dari berita yang sudah disimak. baik. Bagus sekali berarti, Bu. Oke, dari strategi tersebut ya, Ibu, ya, kenapa sih Ibu memakai strategi pembelajaran, cooperative learning tadi? Kooperatif Iya, agar, kemampuan siswa itu kan beda-beda Bu ya, kalau di iya, dalam kelas itu supaya antara satu dengan yang lain itu terjadi komunikasi yang baik tentunya. Jadi, nantinya anak-anak ini bisa saling bertukar pikiran. Kalau di kooperatif kan baik, sebenarnya itu ya kuncinya Bu, saling bertukar pikiran sehingga, anak-anak ini bisa saling berbagi pendapat, saling sharing, seperti itu. baik, seperti tutor sebaya berarti ya, Bu, Betul, ya, ya. baik. Oke. Nah, nanti di, topik materi yang akan Ibu
paparkan ke anak-anak itu, evaluasi atau jenis asesmen yang akan Ibu pakai apa, Bu, kira-kira? Atau area Asesmen. penilaian untuk anak-anak yang ingin Ibu jangkau dalam proses pembelajaran Ibu? Ya, jadi untuk asesmen nanti tentunya yang dinilai adalah yang pertama proses diskusinya. Baik. Proses diskusinya. Jadi terus kemudian, termasuk proses presentasi. Jadi unjuk kerjanya itu juga nanti akan di-asesmen. Juga apa namanya, hasil dari kerja kelompoknya, karena nanti kita ada lembar kerja, ya jadi memang selama ini kan saya mengajar di kelas elektro. Nah, selama ini memang yang saya perhatikan di kelas elektro itu akan semakin efektif pembelajarannya jika kita memakai lembar kerja. Nah, jadi Baik. di lembar kerja itu nanti anak-anak sudah semakin terarah begitu, sudah ada pertanyaan yang memandu mereka, kemudian ada kolom jawaban. Nah, itu lebih efektif untuk dilakukan. Nah, jadi hasil lembar kerjanya ini nanti juga dinilai begitu, Oh, baik. Ibu. Jadi tugasnya lebih terstruktur ya, Bu, ya? Betul, Baik, nggih. untuk media pembelajaran sendiri Ibu memakai apa yang mudah untuk praktekkan? Iya, media pembelajaran karena kita dalam berita dalam bentuk vlog begitu, jadi Mhm. tentunya nanti saya akan menyediakan video untuk disimak. Jadi mereka akan memirsa berita dari ya website, mungkin nanti kita akan mencari website dari berita seperti detik.com. Nah, Mhm. jadi kita sajikan berita-berita yang memang ya berita yang sesungguhnya Iya. begitu, yang memang itu ditampilkan di detik.com misalnya atau di kompas.com. Nah, seperti itu nanti akan kami carikan video di situ dan anak-anak memirsa video tersebut melalui LCD proyektor, Baik, begitu. berarti anak-anak bisa belajar secara langsung seperti di dunia nyata ya, Bu, ya? Baik Betul. sekali, sangat bagus sekali, Ibu. Baik, Ibu, eee, dari berbagai pemaparan yang sudah Ibu paparkan tadi, saya, menganalisa bahwa Ibu sudah sangat siap sekali ya, Bu, ya, untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, ini kira-kira, Bu, kapan nih Ibu siap untuk saya laksanakan observasi atau supervisi? Ya, jadi sesuai dengan jadwal kelas saya mengajar saja, Baik, insya Allah hari Rabu, Ibu, hari Rabu. ya hari Rabu ini ada jadwal di kelas 11 elektro, nanti kita bisa Ibu bisa sambil mensupervisi Baik, proses pembelajarannya. baik Ibu. Nah, kira-kira setelah kita berbincang ya, ini tadi, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Yang sudah saya dapatkan dari perbincangan kita, nge-lag. Gitu kan. Oh jadi saya lebih siap lagi Bu ini tentang, apa saja yang akan saya lakukan saat proses pembelajaran nanti. Saya jadi lebih siap dalam media Oke, pembelajarannya juga seperti itu itu. dipotong Wah, ya. mana mana mana. Diulangi-ulangi. Baik Ibu. Nah Ibu, kita kan sudah berbincang tadi ya, saya menangkap bahwa Ibu sudah siap nih dalam proses pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu siap untuk pelaksanaan supervisi atau, kapan Ibu siap untuk saya observasi? Ya, untuk observasi atau supervisi bisa langsung dilaksanakan ketika jadwal pembelajaran di kelas mungkin Bu Ainun ya, Baik, insya Allah hari Rabu ini ada jadwal pembelajaran di kelas 11 elektro, bisa langsung kita sambil supervisi Ibu sambil supervisi, sambil melihat proses pembelajaran saya. baik. Nah, Ibu kira-kira apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada kali ini? Ya, dengan kita berbincang hari ini, Bu Ainun mengingatkan saya tentang persiapan-persiapan yang harus saya lakukan sebelum pembelajaran nanti. Nah, tentunya itu menjadi, apa ya, menjadi pengingat bagi saya nanti apa saja yang harus saya siapkan, juga mengenai, sudah sesuaikah nanti, apa namanya, pembelajaran yang saya rancang ini dengan tujuan yang ingin kita capai, begitu. Baik, terima kasih Bu Aulia atas waktunya kali ini. Ya, Kita ketemu lagi pada hari sama-sama. Rabu ya. Terima Tentu. kasih sekali lagi. Baik, Nggih, saya sami-sami, akhiri Ibu. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke kita mulai, Nana.
Ya, oke anak-anak, siap belajar hari ini? Lupa ya. Oke, kan sudah ya. Siap belajar hari ini? Siap. Siap. Seberapa siap? 100%. Seberapa siap? Sangat siap. Seberapa siap? 100%. Siap. Oke, sekali lagi. Siap belajar hari ini? Berapa siap? Gerak empat dan empat. Siap belajar hari ini? Jawabannya? Siap. Seberapa siap? 100%. Siap. Sangat siap. Pertanyaan kedua, seberapa siap? 100% siap. Itu dong, sih lupa ya. Tentang habis KI lupa semua ya Bapak Ibu ya. Baik, siap belajar hari ini? Seberapa siap? Seberapa siap? 100% siap. Oke, 100% semua ya siapnya ya. Nah, jadi siapa yang hari ini tidak hadir? Awalnya Ramadan kemana? Sakit? Tuh, persiapan sama. Oke, terus siapa lagi yang hadir? Sultan? Arun. Apa sih? Masuk, masuk, dapat. Fernandi? Alfa. Sama gitu sakit. Hoirullah mana ini? Izin. Oke, baik. Oke anak-anak, seperti yang sudah tertampal di sana, ya hari ini kita belajar apa? Penyajian teks berita. Sebelumnya kalian kan kemarin habis KI, ya. Sudah lama sih ya. Berapa? Tanggal berapa KI-nya berapa? 3. Tanggal 3. Setelah kalian KI, ibu belum sempat ketemu sama kalian kan ya? Belum sempat ketemu. Kenapa ya waktu itu ya? Libur. Libur. Oke. Nah, jadi anak-anak, gimana perjalanan KI-nya? Lancar. Lo ada yang gak ikut KI? Risau saja. Kenapa? Bingung, gak apa-apa. Rizal satu-satunya yang gak ikut. Tapi yang lainnya ikut. Kalian tuh bawa oleh-oleh gak buat Rizal? Oleh-oleh gak buat? Katanya kelas elektro kompak, ya kan? Ada yang mau cerita nggak hari ini? Ada yang mau cerita nggak? Di depan mungkin menceritakan kemarin perjalanan kakinya gimana? Seru. Kurang jauh. Jauh dekatnya itu menyesuaikan? Menyesuaikan ongkos ya kan? Ongkosnya berani berapa? Oke. Nah, jadi anak-anak kemarin kan kita sudah belajar berita kan ya? Ingat nggak? Ini ya, habis KI pas kemarin kan kita belajar berita ya, kan baca berita itu. Baca beritanya SKN 1 Sampang ya enggak? Ingat, ya ingat apa aja kemarin yang dipelajari ayo. Apa? Nulis lagi? Enggak lah, enggak nulis apa? Kemarin kan kita pelajari ya, struktur berita. Enggak. Masa nggak ada yang ingat sama sekali? Kemarin, kita juga belajar struktur berita yang terdiri dari
Simba. Adik Simba, ingat gak? Ya, Coba angkat tangan yang masih ingat adik Simba itu apa? Angkat tangan. Apa saja adik Simba? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Kalau nggak ada yang angkat tangan, ibu tunjuk deh. Farid. Iya, yang terhormat ada Farid. Coba apa adik Simba Farid? Apa aja? Apa? Apa? Apa deh? Iya betul. Terus Di mana? di mana? Terus Apa deh? Siapa? Kapan? Kapan? Oke, kapan apa? Di mana kapan? Adik ya. Terus Siapa? siapa? M-nya? Mengapa? Terakhir Rizal. Banyak apa, Zal? Pakai mana? Habis. Apa, Zal? Bagaimana? Oke, sekarang sudah ingat? Sudah ingat. Gimana? Kemarin kita belajar, kita baca ya. Bersama-sama berita. Apa, Zal? Jago bercanda lah, kamu biasa bercanda. Biasa itu. Oke, perhatikan. Kemarin kita belajar berita yang dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks berita. Nah sekarang kalian pernah lihat vlog? Pernah. Sukanya lihat vlog apa? Sukanya lihat vlog apa? Kemarin lah. Vlog wisata. Ya, vlog wisata pernah ya? Vlog wisata atau mungkin vlog kuliner. Mukbang. Mukbang, oke, vlog kuliner atau mungkin vlog podcast gitu ya, podcast. Nah, pernah lihat nggak? Nah, semua ini adalah salah satu bentuk penyajian berita. Jadi nggak cuma dalam bentuk teks saja, nggak cuma teks yang ditaruh di koran, majalah atau bahkan website, tapi berita itu juga bisa disajikan dalam bentuk vlog atau video gitu ya. Nah, sekarang kita hari ini mau menyimak vlog berita. Cuman sayangnya tadi nggak nemu sound ya, nggak nemu sound ya tadi yang ada di Langsung ibu nggak bayin. nemu sound ya. Anak-anak bawa HP nggak sekarang? Enggak. Nah, kita dengarkan dari sini, kemungkinan suaranya nggak akan keluar. Nanti kamu jadinya lihat video bisu dong. Nggak ada yang bawa HP sama sekali? Ada. Nggak ada dirampas sama ibu? Nggak ada ya sudah. Oke. Aduh. Kita coba ya. Kita coba. Kita coba lihat vlognya. Nyambung internet kok. Ini kita lihat vlog di websitenya Kompas. Biasanya kalian lihat vlog di mana? YouTube. Apa biasanya yang dicari di Chrome? Ayo vlog. Nggak bisa nak. Coba semuanya silent, nggak ada suara. Dulu. Oh, kok nggak ada nomornya? Dulu, gimana ini? Windows P. Windows P.
coba supaya saya coba kedengeran nggak? Belum mana kata banget? Jadi Yipi, nak jadi hitung kemarin. Dari sini guys. Loh, mau di sini. Ini suara dari sini bisa dikasih nggak ya? Nggak bisa, Bu. Karena suaranya ada dari sini. Ada, Bu, tak bisa. Gede aja ada suara. Oke. Buat pengajiannya. Oh iya, itu yang apa? Kita ambil butuh deh. Rapri. Lagi. Jatuh dia. Itu keluar dari kolektor. Gimana kalau misalnya kita lihatnya dari laptop aja, tapi semuanya mendekat gitu ya? Narik ya, bau. Narik. Nggak mau deket-deketan sama teman-teman. Oh iya. Bau. Ya. Ngomong. Kita coba ini ya, kita coba lihat dari sini aja. Bisa ngambuk lah. Tunggu dulu. Gini loh nak. Kamu mendekat, kita dengerinnya dari sini. Oke, gini aja. Nah, anak-anak, di sini ada LK yang harus kita selesaikan. LK ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harusnya jawabannya ada di vlog ini, gitu ya. Jadi ini untuk mengukur pemahaman kalian mengenai vlog di sini, mengenai isi berita ini, termasuk struktur adik simbanya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan, ada tempat untuk jawabannya juga. Jadi kalian bisa langsung mengisi di sini. Ya, jadi untuk bisa mengisi ini otomatis kalian harus mendengarkan vlognya gitu ya. Jadi silakan mau maju ke depan, silakan mau mendengarkan dari situ ya silakan. Yang penting kalian bisa menyelesaikan ini, bisa memahami isi vlognya, begitu ya. Paham? Paham? Bawa pulpen semua. Nah, yuk dikeluarkan pulpennya anak-anak. Yuk dikeluarin pulpennya. Ini berdiskusi per bangku aja ya. Jadi dua-dua. Ayo. Kan 1, 2, 3. Ayo. Mau belakangnya. Ayo. Nah, coba dilihat dulu pertanyaan setengah belakangnya. Dilihat dulu pertanyaannya.
dibaca dulu. Adakah yang tidak paham dengan pertanyaannya? Dibaca dulu. Jadi nanti ketika mendengarkan, nggak sambil nanya pertanyaannya. Paham ya? Pemirsa itu mendengarkan. Pemirsa Pemirsa gitu loh ya. Jadi orang yang mendengarkan. Jadi apakah yang diharapkan oleh pembuat vlog itu ya? Menerima ya? Kita saat memberikan dan menyimak vlog tersebut, maksudnya harapan pembuat vlog untuk pendengarnya gitu loh. Oke ya, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi sambil menyimak, silakan sambil diingat-ingat poin-poin pentingnya. Boleh sambil dicoret-coret. Kalian mau mencoret-coret, dimanfaatkan di belakangnya juga boleh. Ya, yang nggak dengar silakan maju. Ya, mohon maaf karena kita kurang sarana. Sampai liburan boleh kan? Nggak boleh. Kayak temuan. Berang kayak gitu. Aduh, risal boleh. Chơi không? Đây, mình chơi. Đi vui chơi. Betul, men. Mungkin boleh tambah dua ke. Boleh di sini. Yang kanan
mana ya? Itu dikit-dikit tahu kan? Itu sih satu. Proyek. Gimana kan udah ya ini di kaki ya wes. Atau mungkin ada satu dua yang bawa HP, bisa dilihat dari HP-nya. Nggak bawa semua. Mungkin ada satu dua yang bawa HP, bisa dilihat dari HP-nya. Bawa HP. Ada pakai datanya. Bapak sana kan Rio. Nyambung. Ada di sini mana? Iya tak? Kalian tahu passwordnya? Tahu. Pokoknya rumah elektro ya. Apa iya? Oh iya Bu, elektro kayak. Ayo. Belum tahu burung dia belum. Jangan gak ada yang bawa Johnny lain. Udah bisa belum? Ini ya, ini. Lihat sama pokoknya. Ada Bu, ada ini. Kan berita baru gitu. Udah ya? Udah dengerin semua?
Iya, ada. Oke. Mau tak pre mana, Bu? Kenapa? Stabil banget. Wah, Pak ya. Mungkin ada lagi. Itu ya. Ako nga, relate ako kay Jenny. Karena asam gojing dong. Lagi. Berdepan sama gojing. Sudah ya? Aku lagi gerbuk gojing. Oke, sudah ya, silakan. Duduk dan diselesaikan LK-nya. Sudah, duduk di tempat masing-masing, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, sudah ya. Ayo silakan duduk di tempat masing-masing. Silakan duduk di tempat masing-masing ya, di tempat masing-masing. Ayo, Faris, Regif. Duduk ya, sepatu mana dibuang? Mana sepatunya? Ada Bu. Mana? Sini mana buang sekalian? Ada Bu. Mana? Ada Bu. Katanya dibuang sepatunya. Mana? Tadi dibuang di mana kamu? Sekarang. Ada di Sudah ya? Pulang ya Bu. Oke, sudah ya. Nah, coba. Kalau berapa? Mari kita bicara apa? Tidak. Pasti ya. Mana? Ayo coba duduk di tempatnya masing-masing. Farid. Tidak. Farid. Farid keluar ya. Keluar aja. Oke ya, sudah. Coba kita bahas. Nah, jadi anak-anak, tadi videonya itu, vlognya itu tentang apa sih? Membuat mainan dari kayu. Membuat Mainan mebel. kerajinan Dari mebel. Iya. Edukasi. Membuat apa? Kerajinan mebel apa mainan edukasi? Membuat mainan edukasi. Jadi apa sih sebenarnya produknya? Mainan edukasi yang terbuat dari Kayu. Dia si pengrajin mebel ini dia tidak dapat pesanan sama sekali ketika pandemi gitu ya. Ketika pandemi dia sama sekali tidak mendapatkan pesanan, sehingga dia mikir nih, putar otak gitu ya, mikir gimana caranya usahanya dapat jalan. Akhirnya dia banting setir, tidak lagi membuat mebel tapi dia membuat mainan edukasi. Istilah ya, membuat mainan edukasi. Nah, dengan dia membuat mainan edukasi ternyata pesanannya cukup banyak, pesanannya sangat banyak, bukan hanya di Indonesia bahkan sampai ke
negeri, bahkan sampai ke luar negeri, sampai diimpor gitu ya. Saking banyaknya permintaan mainan edukasi. Ternyata menurut yang bikin tadi ya, menurut pengrajinnya, permintaan terhadap mainan edukasi itu berbanding terbalik dengan mebel. Kalau mebel selama pandemi sama sekali tidak ada pesanan. Tapi ternyata ketika dia membuat mainan edukasi, pesanannya melimpah. Kenapa kira-kira? Tadi dia bilang apa? Dengar nggak? Ada yang dengar nggak? Dengar. Karena ternyata selama pandemi itu banyak anak-anak yang berdiam diri di rumah, gitu ya. Anak-anak dan orang tua berdiam diri di rumah sehingga mereka membutuhkan permainan, membutuhkan kegiatan-kegiatan. Nah, permainan edukasi itulah yang kemudian dipakai untuk mengisi kegiatannya anak-anak di rumah. Begitu ceritanya tadi. Sekarang ayo dilengkapi LK-nya ya. Waktunya 10 menit untuk melengkapi LK. Karena aku udah kurang. Ayo. Nah, baru tahu sudah ibu jelasin. Makanya disimak. Karena aku kurang lu. Karena apa? Karena Baru maksudnya saktik ya. oke. Karena aku diri dong. Ada yang menyukai dan unik dia. Ya nggak ada orang ya. Lalu sama siapa ya? Rasul Iqbal atau yang dua? Baik, yang Dia kan ada tahu. fotonya saya. Ambil kenapa ya? Keluar. Cuk, kamu korban. Oh, ini diangkatnya Nah, kamu Unik loh, Tuan Bel. Aku aja. Yang tahu aja dong. Bu, permainan mebel itu termasuk unik kan? Iya. Gimana gimana? Permainan mebel itu termasuk unik kan? Tahun ini. Bukan permainan mebel, guys, permainan Iya, edukasi. edukasi. Iya, termasuk unik kan? Iya, unik. Unik kok. Permainan mebel, bodoh mebel permainan. Bodoh. Wah, jauh tak bodoh dong. Jom, lihat apa sih? Itu Sugi. Bur, Bikin nomri. Bikin boleh sih. ayo. Sudah lengkap. Sebesaran lah, boleh. Sapi itu tolong kaki. Ya, rek. Nomadu dong. Nomadu kan. Sapi malah bu. Orang belum kamu selesaikan kok tidak. Ini kah, Bik? Jemput. Tunggu dulu. Saya sudah duduk di tempatnya Doa dimulai. belum air dulu.
Ayo, yang keluar balik. Balik, yang nggak balik Ibu Alfa. Balik. Belum waktunya pulang kok. Ayo, pulang ya. Pulang, nggak usah ikut pelajaran Ibu lagi. Ayo cepetan duduk. Duduk, mana tempatmu? Duduk yang baik. Duduk. Dimas, ngapain megang helm dari tadi? Lepas sepeda. Lagi. Oke. Wes. Balikin dulu, kemudian balik lagi ke sini. Ayo. Balikin dulu. Siapa yang nggak ada ini? Siapa yang nggak ada? Salman. Siapa lagi? Salman sama siapa ini yang nggak ada? Abdul Rahman. Oke, ada. Siapa lagi yang nggak ada nih? Salman sama Abdul Rahman sakit ada. Abdul Rahman. Romli nggak ada. Oke, wes ya, berarti 2 orang. Salman sama Abdul Rahman. Kabarkan kepada Salman sama Abdul Rahman ya bahwa ibu tidak akan memberikan dia nilai. Ya. Kecuali dia punya iktikat baik untuk pertama minta maaf, kedua diberi tugas khusus. Ya. Kalau nggak mau tugas khusus dan nggak mau minta maaf maka ingat tidak akan diberi nilai. Oke, jadi anak-anak, tadi kita kalian sudah merencanakan vlog kalian ya. Sudah, jadi silakan anak-anak vlog itu kalian selesaikan di luar jam pelajaran. Videonya harus di luar jam pelajaran, ya kan? Nah, nanti minggu depan video tersebut akan kita tampilkan satu persatu. Bisa ya? Bisa. Nah, bagi yang punya pertanyaan, bisa langsung WA ke ibu, langsung japri ke ibu, nomor ibu tidak ganti ya. WA ke ibu langsung japri, misalnya mau tanya-tanya tentang vlognya. Ya, bisa ya minggu depan selesai vlognya? Bisa. Oke, nanti kita lanjut komunikasi lewat WA ya. Paham anak-anak? Paham. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, kalau gitu terima kasih anak-anak atas perhatian kalian hari ini. Terima kasih sudah semangat meskipun di jam terakhir ya. Dan semoga besok kita bertemu dengan semangat yang baik. Baik, Ustadz Farid. Ya, Berdoa yang baik, sikap berdoa. Iya. Ayo Farid pimpin berdoanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Salman Al-Farisi dan Abdul Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Inul. Saya berkasih datang kepada Ibu Tutin, Inul, tidak Ibu ya, saya kasih jawab dari Pak Inul. Bagaimana kabarnya Bu Inul?
pendampingan. Pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Dan yang ketiga, diskusi perkembangan proyek praktisi yang dijalankan sekolah serta implementasi dari rencana di loka karya 3 untuk berbagi ke rekan sejarah. Karena di sini Ibu Alia ada pentingan ya. Jadi untuk pasca mohon diajukan lebih awal ya, Bu Ainun ya. Nanti Ibu izinnya setelah pelaksanaan pasca observasi. Ini bisa dilanjut ke langsung kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Penilai dari BPPT mohon waktunya saya melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selalu sehat Bu. Selalu sehat. Ceria ya Bu ya? Selalu ceria memang. Memang harus ceria Bu sebagai seorang pendidik gitu ya. Baik, Ibu, saya mohon izin ya. Hari ini memang agenda kita adalah, kemarin sudah saya sampaikan di awal ya, agenda kita ini nanti adalah percakapan pasca observasi. Nggak usah terganggu, santai saja ya. Iya, Ibu, sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini hanya untuk menilai, bukan menilai baik buruknya Ibu mengajar kemarin ya waktu observasi, bukan. Hanya kita ingin mengevaluasi kira-kira jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu apakah ada masalah ataukah mungkin ada kekurangan, mungkin perlu kita tambahin, ataukah di saat proses pembelajaran nanti kemarin justru Ibu menemukan oh ternyata ada karakter peserta didik yang memang memiliki gaya belajar seperti ini loh. Oh ternyata kebutuhan anak-anak belajar itu seperti ini. Mungkin begitu ya Bu. Itu tujuan dari percakapan pasca observasi kita ini. Jadi di sini saya tidak mengevaluasi baik buruknya Ibu dalam proses observasi mengajar kemarin, tapi kita ingin bersama-sama untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran itu. Siap ya Bu ya? Ya, tenang saja Ibu, santai. Baik Ibu, saya lihat kemarin untuk observasi Ibu kemarin tuh sudah sangat bagus sekali. Di RPP-nya juga sudah lengkap ya Ibu ya. Sudah ada CP-nya, sudah ada tujuan pembelajarannya juga. Di situ juga kegiatan pembelajarannya juga sudah berpusat pada peserta didik juga. Itu ada diskusi juga ya, di mana anak-anak diajarkan untuk bekerja sama di dalamnya. Terus untuk evaluasi atau asesmen yang dipakai sudah sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu bisa terwujud dan terlihat dari asesmen yang Ibu buat. Untuk proses hasil pembelajarannya dari hasil observasi yang sudah saya lihat kemarin Ibu, kira-kira ada kekurangan nggak menurut Ibu? Kekurangan tentu ada ya Bu Ainun ya, karena Ada. memang tidak ada yang sempurna lah Bu Ainun. Baik, baik sebelum saya paparkan, menurut Ibu apa nih yang kurang selama Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Iya, berfokus pada yang kemarin Bu Ainun ya, yang Iya. kemarin diobservasi oleh Bu Ainun. Kalau yang saya rasakan sendiri yang kurang mungkin saya masih belum menemukan apa ya namanya teknik pembelajaran, belum menemukan model pembelajaran yang tepat yang bisa membuat siswa-siswa saya terutama di kelas elektro kemarin itu bisa antusias dari awal sampai akhir. Itu loh Bu Ainun ya, antusias dari awal sampai akhir. Kalau membuat siswa antusias di awal kan bisa ya, kemarin insya Allah sudah sempat saya lakukan, cuman kemudian menjaga keantusiasan tersebut supaya sampai akhir siswa ini bisa tetap fokus mengikuti pembelajaran, itu sepertinya kekurangan saya pribadi ya Bu ya. Jadi sepertinya masih belum bisa menemukan model yang tepat untuk itu gitu Bu Ainun. Sehingga ada masa-masa di tengah-tengah pembelajaran jadinya entah jadi saya yang tidak fokus karena melihat tingkahnya murid saya yang luar biasa begitu Bu Ainun. Ya mungkin itu nanti bisa mendapatkan saran-saran juga dari Bu Ainun.
Baik. Ini menurut pemaparan dari Ibu tadi bahwa yang masih kurang dari itu adalah penentuan strategi atau model pembelajarannya. Agar anak-anak itu bisa tetap fokus, ya, biar tetap fokus, biar tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira apa yang membuat mereka itu di akhir itu tidak semangat? Kalau menurut Ibu? Selain yang pertama mungkin, tapi ini menurut saya Ibu ya, Iya. karena jam terakhir, jadi maksudnya biasanya memang mungkin kadang siswa kan jam terakhir itu sudah Bu mau pulang gitu, Ibu, apalagi kalau sudah terdengar adzan asar, padahal harusnya kan pulang pukul 15.00, tapi karena adzan asar itu 14 lebih ya, maksudnya belum setengah 3 sudah asar, itu anak-anak sudah Bu sudah asar, Bu ayo Bu pulang, mau kita ngasih foto, saya sudah berusaha gimana mungkin breaking dulu, tetap anak-anak itu itu udah bisa lama-lama Bu ayo Bu pulang Bu mas. Nah itu Bu Ainun, jadi mungkin jam terakhir itu yang mungkin membuat siswa ingin segera pulang, terus juga ya mungkin juga sayangnya yang kurang menarik ya Bu. Jadi siswanya nggak betah di kelas gitu Bu Ainun. Baik, Ibu tadi kan menyampaikan bahwa anak-anak itu kalau di jam terakhir sudah ingin pulang gitu ya. Nah, berarti kan mereka fokusnya adalah pulang. Kalau menurut Ibu, agar mereka tujuan mereka ini kan bisa pulang lebih cepat gitu ya. Menurut Ibu ada nggak cara agar gimana caranya mereka itu bisa bersaing atau berusaha untuk bagaimana caranya saya bisa pulang lebih cepat duluan gitu. Itu gimana menurut Ibu? Sering saya lakukan juga, apalagi kalau di kelas elektro ya, memang yang efektif ya begitu memang kalau jam terakhir Bu. Jadi maksudnya supaya mereka mau menyelesaikan pembelajaran gitu ya, karena ada tugas yang harus dikerjakan. Nah baik itu refleksinya maupun tugasnya itu, biar mereka mau melakukan itu, misalnya kayak ayo ya sudah selesai pulang, selesai kumpulkan pulang, dan itu biasanya saya jaga di pintu. Nah mereka seperti itu juga ya tidak sepenuhnya berhasil juga ternyata Bu Ainun, karena meskipun dengan cara seperti itu saya sudah ada di pintu nih, anak-anak selesai langsung mengumpulkan, saling pulang, kadang ada yang minta jendela Bu Ainun. Luar biasa memang beda, cuma ya begitu apa namanya rupa-rupanya siswa kita gitu ya Bu Ainun ya. Berarti tadi Ibu sudah memakai cara yang kalau yang menyelesaikan tugas lebih awal bisa pulang lebih awal gitu ya Bu ya. Iya, beberapa kali. Tapi ada beberapa yang tetap ada kecolongan baik. Menurut Ibu bagaimana nih? Ibu punya gambaran nggak yang anak-anak yang nanti yang kemarinnya itu lompat jendela atau Ibu selama ini kecolongan beberapa anak itu, Ibu pinginnya anak ini dibuat gimana biar dia itu tidak lari melewati jendela? Iya, sebenarnya sempat ya begitu beberapa hari kelas, cuma ya memang saya panggil, jadi keesokan harinya itu saya panggil. Saya kan memang ini ya sulit kalau marah satu-satu dengan siswa kan tidak enak. Jadi saya panggil, saya tanya, kenapa Ibu panggil kamu? Oh iya Bu, saya salah Bu. Langsung ini sendiri, maksudnya ya Bu saya salahnya apa? Saya kemarin lompat Bu. Kenapa kok lompat? Karena tidak mengerjakan tugas Bu, karena tidak bawa pulpen. Nah mungkin itu jadi salah saya juga, karena ketika siswa ini mengerjakan tugas mungkin saya kurang memperhatikan mereka, sampai saya tidak tahu ada yang tidak membawa pulpen. Nah seperti itu mungkin kecolongan saya, maksudnya salah saya pribadi juga gitu, bukan sepenuhnya salah siswa. Oh gitu, kamu nggak bawa pulpen? Iya Bu, saya kemarin nggak bawa pulpen, jadinya saya tidak kerjakan tugas. Terus takut salah ditinggal temannya, jadinya dia lompat begitu. Baik. Berarti menurut pemaparan Ibu tadi, kedepannya nanti agar tidak kecolongan lagi itu tadi ya Bu ya, atau ada yang lari dari kelas mungkin saat mereka sebelum mengerjakan LKPD mungkin ya Bu ya, atau tugas yang diberi, Ibu memastikan dulu apakah mereka sudah membawa alat tempurnya gitu ya Bu ya, atau alat tulisnya sudah lengkap atau belum. Nah itu kadang saking semangatnya saya kadang sampai lupa ngecek itu gitu Mas. Baik, terima kasih Ibu, itu yang sudah
disampaikan sama Ibu ya tentang kejadian-kejadian gitu ya Bu ya. Atau suasana selama di kelas ya. Heterogennya anak-anak sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak terduga saat kita mengajar. Baik, kemarin saya lihat Ibu sudah sesuai dengan modul ajarnya Ibu, dan strategi yang Ibu pakai juga sudah bagus. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sudah berpusat pada siswa. Di situ ada anak-anak diminta untuk berdiskusi juga. Hanya saja kemarin mungkin ada satu yang terlewat mungkin Ibu. Iya. Ada tujuan pembelajarannya lupa belum disebutkan ya Ibu ya. Kira-kira kenapa nih kok lupa tidak disebutkan tujuan pembelajarannya? Ini sering sebenarnya itu, maksudnya sering saya alami Bu ya, meskipun saya kan sebenarnya sudah merancang pembelajaran, sudah ada modul, sudah dirancang tujuan pembelajaran apa, sudah diingat-ingat juga nanti tujuan pembelajaran harus disampaikan. Cuma ya itu Bu, terkadang melihat kondisi kelas yang seperti kemarin, mungkin Mbak Inul lihat sendiri ya, ketika saya masuk sebagaimana berantakannya kelas itu. Jadi anak-anak masih harus nyapu dulu, masih harus benerin sepatu dan sebagainya. Nah itu terkadang jadinya membuat saya juga kayak jadi gopoh gitu lah Bu Ayu ya. Waktu sudah terbuang banyak, akhirnya langsung sabtu menuju ke pembelajaran inti. Padahal sebenarnya kan Bu ya, maksudnya butuh lah Bu ya. Nah itu juga kesalahan saya, mungkin kekurangan saya pribadi yang lupa begitu Bu. Tapi Ibu kemarin sudah bagus, saya lihat Ibu itu dalam mengkondisikan kelas awal ya untuk mempersiapkan anak agar siap dalam pembelajaran. Itu sudah sangat bagus sekali Ibu dengan awali, karena mereka habis kunjungan industri ya. Ibu tanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana kemarin pengalamannya saat kunjungan industri, sehingga anak-anak yang tadinya gaduh seperti itu seketika diam dan berusaha menceritakan ceritanya masing-masing begitu ya. Itu sudah sangat saya apresiasi sekali, sangat bagus sekali Ibu. Baik, Ibu, kemarin Ibu sudah sampaikan bahwa ada area pengembangan yang ingin Ibu capai di peserta didik. Nah, kira-kira di proses pembelajaran Ibu kemarin, apakah area pengembangan yang ingin Ibu capai peserta didik sudah tercapai menurut Ibu? Tercapai, ya kalau misalnya dilihat dari hasil LKPD yang dikerjakan, terus juga dilihat dari proses mereka berdiskusi, sedikit banyak tercapai tentunya Bu Ainun ya, cuma memang masih belum sempurna karena yang namanya diskusi juga terkadang tidak semua siswa terlibat juga terkadang. Nah itu jadi kalau misalnya di persentase mungkin ya tidak mungkin sampai 100% ketercapaiannya, cuma masih bisa dibilang memenuhi begitu Bu ya. Masih mau mereka ya, masih mau berdiskusi bersama kelompoknya walaupun belum bisa 100%. Nah, ini agar mereka bisa ikut berdiskusi semuanya ya Bu. Ada rencana enggak Ibu ke depannya anak-anak ini mau digimanakan agar saat proses diskusi kelompok itu berjalan semuanya dan mau ikut berdiskusi semuanya? Iya, sebenarnya kalau untuk itu selama ini saya lakukan hanya memperkecil anggota kelompok. Jadi maksudnya ya yang biasanya anggota kelompok 5 dijadikan 3, jadi mau tidak mau semua ikut bekerja sama begitu. Ya sejauh ini itu efektif begitu. Cuma terkadang juga ketika kita perlu, misalnya kemarin pembelajaran saya mengenai vlog kan Bu ya. Jadi ketika anak-anak ini nanti ada proyek membuat sebuah vlog, tentunya kan tidak bisa hanya sedikit. Nah mungkin tentunya dia perlu ada kameramen, ada merencanakan bersama-sama, ada nara vlognya seperti itu. Jadi ya, tapi sebenarnya kalau siswa elektro ya itu kalau misalnya kelompoknya ini pas pekerjaannya ini adalah mereka maksudnya apalagi kalau proyeknya di luar kelas itu bisa 80% mereka pasti kerja gitu. Nah, cuma memang betul ya, senang praktek. Tapi kalau seperti mengerjakan LK dulu di kelas, nah ini yang biasanya lawan nitip nama begitu. Baik, tadi kan Ibu sampaikan bahwa anak-anak ini lebih suka ke praktek karena mungkin anak-anak teknik ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Punya gambaran enggak? Oh, anak-anak ini suka praktek. Berarti saya harus mengemas pembelajaran saya seperti apa gitu. Mungkin Ibu punya gambaran? Sebenarnya selama ini
ini Bu Ayu ya, maksudnya ada di pikiran, maksudnya selalu saya merencanakan itu gimana caranya anak-anak ini bisa sambil berpraktik maksudnya. Jadi cuma ya itu apa namanya ya mungkin kekurangan saya juga. Jadi kalau misalnya ketika anak-anak ini diberi pembelajaran praktik proyek yang itu dikerjakan di luar kelas, akhirnya saya yang kesulitan apa namanya mengobservasi mereka begitu. Saya yang kesulitan karena ada yang berpencar-pencar, ada yang di pojok sana, pojok sana, pojok sana. Nah itu saya yang kesulitan lari-larinya untuk apa namanya melihat anak-anak saya ini benar-benar mengerjakan atau tidak seperti itu. Area pengembangan diri untuk siswanya tadi bukan ke arah diskusi ya, ke arah diskusi. Ada lagi ya Bu untuk aktivitas pengembangan yang lainnya? Kalau fokus di materi penyampaian berita-berita dalam bentuk vlog ini tentunya pengembangan diri berupa apa namanya public speaking ya, public speakingnya juga apa namanya kemampuan dia mengorganisasikan kelompok sehingga vlog itu bisa tercipta begitu Bu ya. Nah itu sih, jadi apa namanya ya kerjasamanya, gotong royongnya juga yang penting apa namanya skill public speakingnya itu. Baik, berarti tadi area pengembangan dirinya di public speaking. Terus tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengorganisasi kelompoknya ya Bu ya, atau mereka bisa bagaimana caranya berkomunikasi yang baik begitu mungkin ya. Betul. Baik, kalau tadi Ibu Aulia menyatakan bahwa area pengembangannya adalah public speaking atau saat presentasi begitu ya. Ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai, maksudnya ukurannya itu dilihat dari mana, ini berhasil atau tidak itu dilihat dari mana? Ya dari cara dia menyampaikan ya. Kalau misalnya di presentasi ya dari dia mengkomunikasikan hasil diskusinya, misalnya dimulai dari itu dulu Bu ya. Jadi gimana cara dia membuka presentasinya, bagaimana cara dia menyapa teman-temannya. Nah ini biasanya apa namanya saya ajarkan memang ke siswa. Nah itu kita lihat, maksudnya kita lihat apakah siswa bisa menerapkan itu sehingga nanti tujuannya kan tentunya ya karena ini siswa SMK, tentu tujuannya nanti ketika dia lulus, dia masuk ke dunia kerja itu dia mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Adakah pendukung untuk menunjang agar area pengembangan itu bisa tercapai Bu? Pendukung untuk menunjang. Ini maksudnya pilih sarananya Boleh sarananya atau mungkin strategi Ibu, ada yang mendukung Ibu memakai strategi ini agar bisa mendukung area pengembangan diri anak-anak di bagian public speaking itu bisa berkembang lagi, mungkin seperti itu. ya. Kalau pendukungnya ya tentunya strategi pembelajarannya Bu Ainun ya. Salah satunya itu tadi mungkin menugaskan mereka untuk membuat proyek vlog misalnya. Jadi kan mau tidak mau mereka harus ngomong begitu. Nah jadi untuk apa namanya, dulu juga sempat saya lakukan anak-anak ini bikin TikTok misalnya. Nah itu mereka happy ternyata ketika ada project buat TikTok, meskipun itu apa namanya dia hanya ngomong sedikit aja, yang penting dia berani tampil dulu gitu. Nah itu sebenarnya apa namanya medsos ya mungkin ya, ini pendukung utama untuk mereka berani tampil dan berkomunikasi. Baik, mungkin bisa saya simpulkan pendukungnya di medianya tadi berupa aplikasi ya Bu ya, aplikasi medsos. Terus untuk strateginya tadi bisa dikasih tugas di mana mereka memang harus terpaksa harus action gitu ya. Iya. Nah, mungkin tadi Ibu sudah menyampaikan ada pendampingan sebelum mereka bicara, Ibu kasih rule-nya bagaimana cara berbicaranya begitu ya Bu. Baik, untuk waktu pengembangan area ini Ibu taruh di mana? Apakah di awal pembelajaran atau inti atau di mana? Iya sebenarnya ini Bu Ainun ya, apa namanya, ya di awal, ya di inti, ya di akhir juga. Apalagi kalau memang masalah komunikasi Bu Ainun ya, di awal seperti kemarin mungkin Bu Ainun kan sempat lihat ya, sebenarnya saya berusaha membuat anak-anak ini punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, dengan cara meminta mereka salah satu, ayo ceritakan gimana tujuan industrinya. Nah cuma memang terkadang motivasinya siswa ini masih kurang ya, masih malu, masih ini masih malu bercerita, masih, cuma memang itu saya biasakan. Biasanya Bu Ainun di setiap awal pembelajaran itu memang apa namanya peserta didik ini diminta untuk menceritakan dulu
bercerita dulu lah, 1-2 bercerita dulu sebagai pembuka Iya. gitu. Kemudian kalau di kegiatan intinya, yaitu tadi memang selalu ada ketika mereka mengerjakan LKPD ataupun mereka merancang sebuah proyek, itu selalu ada sebagian perwakilan gitu ya untuk menyampaikan di depan kelas. Nah, biasanya saya jadikan moderator. Karena kalau misalnya kita melakukan mengerjakan LKPD kan LKPD-nya sama semua nih. Nah, jadi supaya akhirnya terjadi satu kesepahaman begitu Bu ya, bisa ditarik kesimpulan, itu biasanya satu kelompok yang mewakili maju, karena kalau semua kelompok kan enggak cukup waktunya. Satu kelompok mewakili di depan ini, dia sekaligus bertugas sebagai moderator. Iya, begitu. Kalau di akhir Ibu? Kalau di akhir refleksinya. Nah, biasanya tapi ini juga jujur saja agak jarang bisa terpenuhi begitu ya. Terutama itu tadi karena saya selalu dapat jam terakhir, selalu sudah bobo pulang begitu. Jadi terkadang yang namanya refleksi ini sering terlewat gitu, sering terlewat. Cuma ketika tidak terlewat, ketika masih anteng, masih bisa kira-kira gitu ya, tetap kita refleksi. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini, apa yang dipelajari, apa yang kurang, apa yang mau diperbaiki, itu biasanya anak-anak permintaan anak itu. Baik. Nah, tadi ada aktivitas pengembangan, area pengembangan yang bagian diskusi tadi Ibu sempat sebut. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai dari area pengembangan diskusi itu apa? Kalau diskusi tentunya bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat, menerima pendapat teman-temannya, itu yang utama ya. Juga termasuk bekerja sama untuk sama-sama menyelesaikan tugasnya. Jadi lebih ke sikapnya, profil pelajar Pancasilanya, aktivitasnya, kemudian kemandiriannya, gotong royongnya gitu ya Bu ya. Baik, ukuran keberhasilan yang Ibu lihat dari area pengembangan di diskusi ini apa kira-kira? Ukuran keberhasilan ya ketika anak-anak ini ya tadi diobservasi, dilihat ketika mereka diskusi bagaimana, apakah mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Begitu pula biasanya juga saya selain itu juga kepemimpinannya biasanya Bu, karena biasanya kalau mereka membuat kelompok selalu saya suruh memilih satu ketua kelompok. Nah, jadi ketua kelompok ini harus memimpin diskusi. Gimana cara dia memimpin diskusi ini termasuk salah satu indikator keberhasilannya ya, ketika dia berhasil memimpin diskusinya, dia berhasil mengatur biar nggak teman-temannya ngomong semua begitu, kadang kan begitu diatur, ini dulu yang ngomong, yang satunya mendengarkan seperti itu. Nah, untuk pendukungnya, ada nggak pendukungnya yang bisa mendukung agar area pengembangan tadi itu bisa tercapai? Pendukungnya tempat yang nyaman tentunya. Karena kalau diskusi ya betul, kalau diskusi ini memang biasanya mereka lebih suka di luar kelas memang biasanya Bu Emin, karena lebih nyaman, terus juga lebih luas gitu ya, lebih luasa untuk diskusi. Karena kalau di dalam kelas ya dengan kondisi kelas yang mungkin panas, minim angin, nah itu terkadang diskusi agak sulit. Jadi terkadang saya bebaskan, oke ya mau diskusi di luar kelas silakan. Cuma biasanya saya kasih rambu-rambu jangan jauh-jauh, nah ya sekitar sini aja misalnya, jadi biar nanti ketika saya mencarinya gampang. Baik. Untuk waktunya Ibu letakkan di mana area pengembangan diri yang untuk diskusi tadi? Ya, diskusi tentunya di setengah gitu ya. Baik. Ada lagi kan area pengembangan diri yang ingin Ibu capai untuk peserta didik dalam proses pembelajaran? Oleh pembelajaran yang kemarin Bu ya. Ya, seperti itu. Baik Ibu. Nah, kira-kira nih bagaimana perasaan Ibu selama proses percakapan pasca observasi ini? Selama proses ini perasaan saya happy. Kalau perasaan itu kan ini ya, happy, senang. Terus kemudian juga saya jadi merasa ada yang memperhatikan saya begitu. Jadi ya saya merasa ada yang mengajak saya berefleksi, itu Ibu yang terutama ya. Jadi akhirnya saya jadi jadi berpikir ya saya ternyata kemarin kurang ini, saya harus memperbaiki ini begitu. Baik. Kalau perasaan Ibu nih selama diobservasi kemarin bagaimana? Selama diobservasi kemarin, maksudnya kalau selama observasinya ya, selama observasi di kelas
nggak ada perbedaan karena Bu Aini juga mengobservasinya di belakang dan Iya. juga diam gitu Bu ya, jadi kayak ya sudah seperti nggak ada. Nggak ada orang gitu. Memang harus seperti itu, harus tetap tenang gitu. Iya, Jadi nggak boleh berubah. Iya, Mau ada iya, orang atau iya. nggak ada orang atau nggak ada orang gitu. Jadi kita tetap tampil pede ya di depan anak-anak. Baik, untuk refleksi proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, ada nggak kira-kira yang akan Ibu lakukan atau akan Ibu benahi ke depannya untuk proses pembelajaran ke depannya? Rencana tindak lanjutnya Ibu dalam proses pembelajaran setelahnya atau selanjutnya? Ya tentunya mematangkan rencana. Ya kemarin kan sempat ada insiden Bu ya ketika Bu Ainul mengobservasi ketika saya seharusnya menggunakan sound, tapi Iya, ternyata tidak ternyata soundnya menemukan nggak sound. Nah, tapi ternyata soundnya pas yang ada soundnya bisa semua, kata anak-anak jebol semua Bu, tidak bisa digunakan. Nah itu akhirnya membuat agak berantakan meskipun bisa bisa diatasi, cuma ya itu jadi lebih di prepare sebelumnya supaya anak-anak pun ya harapannya mungkin ketika makanya saya tadi bilang ketika anak-anak ini tidak fokus dari awal sampai akhir, kemungkinan itu juga karena prepare saya yang kurang. Nah kalau prepare saya sudah full, maksudnya sudah 100%, kemudian saya masuk itu dengan benar-benar siap, alat dan bahan semuanya sudah siap, ya kemungkinan bisa bisa tidak ada jeda saya mempersiapkan ini dulu sehingga anak-anak jadi tidak terpantau begitu. Itu sih prepare. Secara garis besarnya bahwa saat guru ini masuk ke dalam kelas, maka guru itu harus bisa menyiapkan segala alat tempurnya ya Bu ya, menyiapkan segala yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak ini juga siap dalam mengikuti pembelajaran kita atau terkondisikan begitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Aulia atas waktunya saat kita berbincang ya dari praobservasi kemarin. Saya juga diizinkan untuk melaksanakan supervisi pembelajaran di kelasnya Ibu. Sama sekarang hari ini Ibu menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana di sini kita belajar bersama ya Ibu ya, bukan untuk menilai baik buruknya guru dalam mengajar di kelas, tapi kita mengevaluasi, mengidentifikasi kira-kira di dalam kelas itu apa sih yang harus saya benahi gitu ya untuk pembelajaran ke depannya agar anak-anak ini bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik itu juga bisa terlaksana dengan maksimal begitu ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Kira-kira ini Ibu mau melaksanakan bukan perbaikan ya Bu ya untuk memaksimalkan proses pembelajaran Ibu yang tadi Ibu sudah merefleksi sendiri bahwa saya harus seperti ini. Kapan nih Ibu ini bisa menerapkan lagi langsung di kelasnya? Ya, tentunya ini langsung diterapkan. Baik. Ya, semoga bisa konsisten begitu Bu ya, karena terkadang ya itu tadi kesibukan, terkadang ngajar itu bawa diri saja. Nah, semoga itu tidak lagi terjadi. Ya, baik. Berarti dengan adanya supervisi pembelajaran ini ya, Ibu jadi menambah wawasan bahwa ternyata mengajar itu kita harus seperti ini ya, begitu ya Bu. Berarti ada manfaatnya supervisi seperti yang saya sampaikan di awal kemarin ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Aulia. Mungkin di lain waktu Bu Aulia bisa bercerita lagi nih setelah Bu Aulia melaksanakan pembenahan di beberapa bagian dalam proses pembelajaran Bu Aulia. Kira-kira hasilnya seperti ini Bu. Nah, saya menunggu ceritanya Bu Aulia lagi. Saya sudah membenahi di sini Bu, ternyata anak-anaknya berhasil loh. Nah, saya menunggu ceritanya Ibu yang lebih seru lagi itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di bincang-bincang berikutnya ya Bu. Baik. Saya akhiri ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.